Pemimpin itu harusnya adil. Pemimpin itu harusnya bijaksana. Pemimpin itu seperti kepala keluarga atau menjadi seorang ayah. Kalau dia punya 4 orang anak, sebagai seorang ayah, dia harus adil kepada keempat anaknya. Kalau dia memberi uang jajan kepada salah satu anaknya, maka dia harus juga memberi uang jajan kepada 3 anaknya yang lain. Mengapa dia harus adil? Supaya tidak terjadi kecemburuan maupun pertengkaran di antara keempat anaknya. Seperti itulah harusnya gambaran seorang pemimpin. Baik dia pemimpin menjadi presiden maupun gubernur, bupati, wali kota, dan sebagainya. Seharusnya pemimpin itu adil dan bijaksana. Lalu bagaimana kalau seorang pemimpin itu, walaupun dia pemimpin kepala daerah ataupun menjadi presiden, bagaimana kalau seorang pemimpin itu tidak adil? Apa yang akan terjadi? Nah, itu yang akan saya bahas. Baiklah. Pada bulan yang lalu, ketika Timnas Indonesia menang melawan Timnas Cina, Pak Prabowo memberi hadiah jam tangan Rolex kepada setiap pemain maupun ofisial timnas kita, Timnas Indonesia. Berita ini segera terangkat dan viral. Apa yang terjadi? Ya, mungkin teman-teman semuanya sudah pada tahu. Yang terjadi adalah para timnas Indonesia senang, tetapi para atlet yang lain cemburu dan protes. Mereka meluapkan kekesalan mereka, kekecewaan mereka itu di media sosial. Ini yang akan kita bahas. Apakah kecemburuan itu wajar? Apakah para atlet yang lain itu pantas kecewa dengan keputusannya Pak Prabowo? Sekalipun seperti orang-orang bilang, sekalipun uang yang digunakan Pak Prabowo membeli jam tangan ini menggunakan uang pribadinya beliau, kalau saya pribadi sangat-sangat pantas, sangat-sangat wajar para atlet yang lain itu cemburu, kecewa, dan marah. Why? Kenapa? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, sebagai seorang pemimpin itu harusnya adil dan bijaksana. Mengapa saya katakan para atlet yang lain itu wajar marah? Karena posisinya Pak Prabowo ini kan presiden kita. Pada saat ini beliau masih menjabat sebagai presiden. Mau Pak Prabowo bilang pun dia uang pribadi yang dia gunakan dalam membeli jam tangan ini, tetapi dia nggak bisa melepaskan jabatan yang ada dalam dirinya, bahwa dia adalah seorang presiden. Orang mengenal Pak Prabowo itu adalah seorang presiden, bukan seorang Pak Prabowo yang terpisah dari jabatannya. Dia kan masih menjabat menjadi presiden. Jadi mau dia atlet sepak bola, bulu tangkis, lomba lari, segala macamnya, mereka itu kalau melihat Prabowo ya melihat seorang presiden, melihat seorang pemimpin. Seperti yang saya katakan di awal,
Disinilah harusnya Pak Prabowo itu bijaksana. Ketika dia memikirkan, ketika dia merencanakan akan memberi jam tangan kepada pemain timnas Indonesia, harusnya beliau mempertimbangkan ini. Apakah keputusannya ini sudah tepat? Apakah keputusannya ini akan melahirkan kontroversi? Apakah keputusannya ini akan membuat atlet yang lain itu marah atau senang? Harusnya kan beliau mempertimbangkan ini. Ini gunanya pemimpin. Dia punya wakil, dia punya penasehat, dia punya menteri. Kan bisa diskusi. Kan bisa bertanya apakah keputusannya ini tepat atau gimana. Sayangnya tidak ada permintaan maaf dari yang saya telusuri ya. Ketika atlet-atlet yang lain protes, apakah ada permintaan maaf dari Presiden Pak Prabowo? Gak ada. Itu yang saya sayangkan. Ya, memang berat menjadi pemimpin itu karena harus adil, karena harus bijaksana, dan ada banyak hal lagi, harus jujur, harus transparan, dan sebagainya. Ya, saya pribadi sangat menyayangkan sikapnya Pak Prabowo yang tidak adil kepada seluruh atlet. Jadi sebagai pengamat awam, pengamat abal-abal, dalam kesimpulan saya, ya Pak Prabowo seperti melakukan sebuah pencitraan, memanfaatkan ketenaran timnas karena ada banyak masyarakat Indonesia yang suka dengan sepak bola, terkhusus dengan timnas kita. Beberapa tahun belakangan ini ada banyak masyarakat yang sangat antusias ketika melihat timnas kita yang semakin berkembang, semakin maju. Nah, itu bisa terlihat gitu kan. Itu bisa terlihat ketika timnas main, ketika sebelumnya Presiden Pak Jokowi, dia selalu hadir ketika timnas bermain di GBK. Pak Prabowo juga melakukan hal yang sama. Yang menjadi pertanyaan, apakah mereka melakukan hal yang sama ketika ada perlombaan lari ataupun ketika ada Indonesia Open bulu tangkis dan ketika pertandingan olahraga yang lain? Kira-kira apakah Pak Prabowo dan Pak Jokowi begitu antusias menghadirinya? Ya, teman-teman sendiri bisalah menilainya. Bisa menilai. Jangan berusaha untuk menutup mata. Bukan ingin menjelekkan Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, enggak. Saya ingin kita jujur untuk menilai. Kalau memang ini salah, katakan salah. Kalau ini benar, ya katakan benar. Jadi ya saya minta maaf kalau penilaian saya ini mungkin ada orang yang menilai saya hanya memojokkan Pak Prabowo. Enggak. Tetapi ya faktanya memang seperti ini kan. Beliau selalu hadir ketika timnas bermain dan memberi jam tangan kepada setiap pemain timnas Indonesia. Dan baru-baru ini terjadi lagi hal yang sama. Tetapi ini terjadi di Pekanbaru, di Provinsi Riau, ibu kotanya Pekanbaru. Gubernur Riau yaitu Pak Abdul Wahid, seorang pemimpin, memberikan hadiah ataupun uang sebesar 20 juta kepada
anak ya umurnya 11 tahun yang viral gara-gara apa ya, aura farming ya namanya. Eee, Gara-gara si anak kecil ini namanya kalau nggak salah Ryan ya. Dia viral gara-gara aura farming, pacu jalur. Jadi orang-orang luar negeri pun bahkan ya ada banyak pembalap luar negeri, terus pemain sepak bola yang meniru tarian ataupun ciri khas yang dimiliki Ryan ketika ada perlombaan pacu jalur. Nah, Gubernur Riau, Pak Abdul Wahid, memberikan uang 20 juta kepada si Ryan ini karena dianggap si Ryan ini mempromosikan tradisi pacu jalur. Bahkan si Ryan ini diangkat menjadi duta pariwisata Riau. Lalu, emang kenapa sih kalau gubernur memberikan hadiah kepada seseorang yang sudah mempromosikan tradisi? Apa itu salah? Bukan di sana salahnya. Salahnya adalah ternyata ada beberapa atlet Riau, atlet PON. Ketika mereka menjuarai PON, ternyata hadiah mereka belum cair. Nah, ini yang diprotes oleh atlet Riau. Salah satunya namanya Pujasri Syahfitri. Kalau tidak salah dia adalah atlet senam artistik Riau. Disinilah yang saya bilang tadi itu, pemimpin itu harus adil dan bijaksana. Dia harusnya mempertimbangkan gitu. Ketika ingin memberi uang kepada si Ryan ini, kembali saya garis bawahi, yang dilakukan Gubernur Riau ini kepada Ryan itu tidak salah. Ketika ada seseorang yang membuat sebuah daerah itu maju, berkembang, kalau gubernurnya kasih hadiah itu nggak salah gitu. Tetapi yang salah itu adalah ketika dia memberikan kepada si Ryan ini hadiah, tetapi dia melupakan hak untuk para atlet. Di sini yang salahnya. Jadi ya siapa sih yang nggak marah gitu? Coba kita tarik ke diri kita masing-masing. Kita ini adalah atlet daerah, atlet provinsi gitu. Kita sudah mengharumkan nama provinsi kita. Bonus ataupun hadiah belum ada kita terima, belum ada diserahkan oleh pihak pemerintah. Tetapi tiba-tiba ada ini yang viral. Ada seseorang yang viral yang dianggap mempromosikan sebuah tradisi, langsung dikasih hadiah. Siapa yang gak marah gitu? Siapa yang gak kesal? Itulah yang terjadi kepada para atlet Riau yang protes di media sosial. Jadi ya lagi-lagi saya melihat ya sebagai pengamat abal-abal, mohon maaf kalau penilaian saya ini salah. Ya yang saya lihat Gubernur Riau ini memanfaatkan keviralan tersebut, memanfaatkan naiknya namanya si Ryan ini. Apa tujuannya saya nggak tahu. Biarlah teman-teman yang menilai sendiri. Dia hanya karena viral langsung di up gitu ya, langsung dikasih hadiah. Tapi yang karena seperti ini kan, mungkin ketika atlet Rio ketika mendapat medali emas ketika PON, mungkin karena nama mereka nggak viral, jadi ya nanti deh hadiahnya dulu, mungkin kira-kira begitu kan. Tapi karena apalagi ini bahkan di nasional mungkin tidak begitu viral beritanya, jadi nanti deh gitu kan.
Tapi karena yang satu ini bahkan mendunia namanya gitu kan. Akhirnya wah, viral nih gitu kan sampai mendunia. Jadi kayak kita masuk ke sini aja, kita kasih hadiah gitu kan. Bahkan si Ryan ini sampai dikasih panggung ketika PSSI membuat turnamen Piala Presiden. Kan Ryan ini tampil gitu. Ya, gimana ya? Begitulah. Ketika pemimpin itu tidak adil dan tidak bijaksana. Dan ya, tidak salah sih menurutku ketika saya bilang para pemimpin ini justru memanfaatkan banyak hal hanya untuk menaikkan namanya, untuk dijadikan seperti panggung politik, ya kan? Kalau dipikir-pikir, misalnya lah kita tarik kepada PSSI gitu, kepada Pak Erick Thohir. Ini apa kaitannya si Ryan ini gitu? Kenapa dia bisa sampai tampil di GBK gitu, dikasih panggung ketika Piala Presiden? Lucu kan? Kalau misalnya seorang artis tampil di GBK, katakan seperti Judika, Isyana kemarin ketika timnas, kan tujuan mereka jelas gitu kan, menyanyikan lagu nasional gitu, jadi masih ada kaitannya dan ya masih ada hubungannya lah. Tapi ini memberi panggung kepada seorang anak yang mempopulerkan ataupun dianggap mempromosikan tradisi pacu jalur gitu. Sementara perlombaan yang dihadiri, pertandingan yang sedang berlangsung itu adalah sepak bola gitu kan. Jadi aneh gitu, enggak. Coba kalau yang dihadirkan mungkin atlet katakanlah yang mungkin ya yang berkaitan dengan sepak bola ya kan, anak-anak yang viral gara-gara prestasi sepak bolanya atau yang gimana gitu. Pokoknya yang berkaitan dengan sepak bola gitu kan. Ini masih masuk akal gitu. Tapi ini sayang sih, sayang banget gitu kan. Ketika banyak pemimpin, itu pemimpin di daerah, menjadi kepala daerah, presiden, bupati, bahkan pemimpin-pemimpin di instansi pemerintah, katakan seperti menteri, nggak memberi teladan gitu, nggak memberi contoh. Gini nih seorang pemimpin, gini nih seorang pembuat keputusan gitu, harus adil, harus bijaksana, harus jujur, harus transparan gitu. Harusnya mereka itu menunjukkan itu gitu. Bukan menunjukkan keberpihakan, bukan menunjukkan ketidakadilan, pilih kasih. Kenapa perlu gitu? Para pemimpin ini menunjukkan teladan supaya generasi muda bisa melihat, supaya generasi muda bisa mencontoh. Karena kan kita ininya generasi muda yang akan menjadi pemimpin ke depan gitu. Tapi kalau kita katakanlah dalam lingkup yang paling kecil, di rumah lah katakan, ketika ayah kita, ketika kepala keluarga gagal menjadi pemimpin, nggak tahu apakah ini mayoritas atau gimana, tapi yang saya lihat rata-rata anaknya tidak bisa jadi pemimpin juga. Anaknya bakalan, kalau katakanlah kalau ayahnya merokok, pasti anaknya juga bakalan terpengaruh gitu. Ketika bapaknya suka mencarut, suka berkata-kata kasar, suka memukul istrinya gitu, ya si anak ini kemungkinan besar juga akan mewarisi sifat itu. Karena role modelnya orang yang dilihatnya setiap hari itu ya demikian gitu. Begitu juga kita gitu. Kalau yang kita lihat seperti itu terus, para pemimpin kita korupsi, para pemimpin kita tidak adil, tidak bijaksana. Siapa gitu? Siapa yang akan role model kita? Siapa yang akan menjadi teladan kita? Bahkan dari pemimpin tertinggi sampai terendah begitu semua. Tidak hanya di pemerintahan gitu.
misalnya menjadi kepala daerah, bupati, di instansi yang lain pun begitu. Di dinas pendidikan, di menteri olahraga, apa segala macam gitu. Sangat-sangat disayangkan. Makanya, saya tidak bilang pemimpin itu mudah gitu. Tapi kalau memang kalian berniat menjadi pemimpin, menjadi presiden, menjadi bupati, sebelum kalian merasa layak untuk dipilih, tanya dulu ke dirinya masing-masing. Apakah aku ini orangnya jujur? Apakah aku orangnya ini adil? Apakah aku orangnya suka melayani? Harusnya ini dipertanyakan oleh seseorang sebelum dia menjadi presiden, sebelum dia menjadi DPR, sebelum dia dipilih menjadi menteri. Harusnya ini mereka gali gitu, mereka semacam introspeksi diri. Kalau memang nggak merasa bisa menjadi pemimpin, merasa masih egois, tidak bisa adil, jangan mau jadi pemimpin gitu, jangan mau menawarkan diri untuk dipilih. Hasilnya seperti inilah. Sangat-sangat kita sayangkan ketika pemimpin tidak berani memberantas korupsi, ketika pemimpin tidak adil kepada semua masyarakat, membuat keputusan tidak bijaksana, sangat sayanglah. Jadi pemimpin itu harusnya adil dan bijaksana. Sebagai warga, marilah kita doakan pemimpin kita supaya adil dan bijaksana. Saya Eko Panjaitan, sekian dan terima kasih.